Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengesahkan tentang seorang di dalam api neraka selalu berzikir. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini dengan menekan subscribe dan like juga lonceng notifikasinya, agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua, amin ya robbal alamin. Al-Kisah. Neraka adalah tempat yang penuh kesengsaraan yang diperuntukkan bagi manusia yang durhaka. Informasi dahsyatnya siksaan api neraka banyak tertuang dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda perihal siksaan yang paling ringan di neraka. Sungguh siksa yang paling ringan bagi penduduk neraka di hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan di ujung kedua tumitnya dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Demikian dahsyatnya siksa api neraka, sehingga siksa yang paling ringan sekalipun merupakan bentuk siksaan yang dirasa sangat berat. Akan tetapi, ada kisah unik tentang orang yang masih melakukan zikir atau wiritan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dirinya sudah menjadi penghuni neraka. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha, pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran LP3IA, Rembang, Jawa Tengah. Ada orang di neraka sudah ribuan tahun tapi tetap wiritan ya Hanan, ya Manan, wahai yang maha pengasih dan yang maha pemberi, kata Gus Baha mengawali kisahnya sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Ngaji Bareng Channel, Minggu, tanggal 18 Juli tahun 22. Mendengar orang yang berzikir di neraka, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mencarinya. Namun, Jibril tidak menemukannya, hingga Allah menunjukkan lokasi neraka yang ditempatinya. Lalu Jibril diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril, siapa hambaku itu? Jibril mencari pun tidak ketemu. Akhirnya Allah menunjukkan, dia di dasar neraka dan terjepit di sini. Cerita Gus Baha. Gus Baha juga menceritakan dalam kondisi sedang menghadapi siksa api neraka. Namun dia tetap tidak mengeluh, bahkan dia masih tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, tetapi dia tidak pernah mengeluh, tetap wiritan, ya Hanan, ya Manan, terang Gus Baha. Kemudian ketika Jibril sampai di neraka dan menjumpainya, maka ditanya perihal masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia tengah menjalani siksaan. Dia menjawab dengan enteng bahwa meskipun dia di neraka, akan tetapi Allah tetap zat yang memiliki sifat maha pengasih dan maha pemberi. Saat bertemu Jibril ditanya, kamu masuk neraka kenapa masih saja wiritan? Dia menjawab dengan tenang, meski aku masuk neraka apa hubungannya dengan Allah? Allah tetap Manan, Allah tetap Hanan, kata Gus Baha. Akhirnya Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surganya. Akhirnya oleh Allah dipanggil ke surga dan ditanya, kamu kok masih wiritan ya Hanan, ya Manan, zat yang maha pengasih ya hanya engkau. Ya sudah, akhirnya masuk surga, terang Gus Baha. Lalu, ulama harismatik asal Rembang ini menerangkan alasannya manusia tersebut akhirnya masuk surga. Menurut dia, itu semua atas kehendak Allah dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kehendak Allah, meskipun telah di alam akhirat, sebab Allah itu Tuhan dunia sampai akhirat. Logikanya gampang, kamu bilang, waduh, itu memanggil siapa? Itu kan kalimat yang tidak jelas maksud dan tujuannya. Tapi kalau kamu baca ya Hanan, ya Manan, kan jelas memanggil Allah. Dan Allah tetap Tuhan di dunia dan akhirat, jelasnya. Jangan kamu bilang akhirat itu semuanya selesai, tidak bisa. Allah tetap Tuhan dunia dan akhirat, imbuhnya. Gus Baha juga menandaskan bahwa ketika ada orang masuk neraka, lalu dikeluarkan dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga, itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil dan semuanya terserah Allah. Ada juga orang yang masuk neraka lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke surga, terserah Allah. Penyebabnya adalah, orang tersebut sudah ditakdirkan masuk surga. Namun, lantaran kesalahannya sewaktu di dunia, maka sementara waktu dihukum di neraka. Tapi namanya di penjara, suatu saat dia akan dikeluarkan dan masuk surga. Kamu harus yakin kalau Allah berhak melakukan apa saja yang Dia kehendaki, tandas Gus Baha. Lalu untuk menguatkan pendapatnya, Gus Baha mengutip firman Allah dalam Al-Quran Surah Hud ayat 106-107. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka, di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. 106.
Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. 107. Meskipun demikian, Gus Baha mengatakan bahwa hal tersebut tidak berlaku untuk orang yang sudah jelas mansus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimasukkan neraka untuk selama-lamanya, seperti orang kafir yang hingga akhir hayatnya tetap kafir. Tapi tidak usah membayangkan yang sudah mansus, misalnya orang kafir tetap kafir sampai mati, kita harus yakin dia selamanya di neraka karena itu mansus. Mansus secara jelas dalam Al-Quran bahwa dia kekal selamanya di neraka, katanya. Semoga dengan kisah ini bisa menambah ketakwaan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.